Kasus dugaan penggelapan aset dengan terdakwa suami almarhumah Lina Jubaida Teddy Pardiana kembali bergulir panas. Kemarin, Teddy pun kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung terkait laporan Rizky Febian. Pernyataan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum nyatanya juga membenarkan bahwa saat ini menjual mobil yang kini berpolemik. Teddy pun mengaku bahwa itu adalah miliknya. Lantas seperti apa pembelaan Teddy akan hal tersebut? Benarkah ia pun juga menuding Sule sebagai dalang segala permasalahan hukum yang kini ia hadapi? Hampir 3 tahun berlarut tanpa kepastian, seperti apakah curahan hati Teddy yang mengalami kesulitan ekonomi akibat polemik tudingan penggelapan aset. Di sisi lain, seperti apakah kebahagiaan Sule saat menggelar tasyakuran ulang tahun pertama putranya Azam? Benarkah hal itu sebagai penebus kesalahan karena dirinya tidak hadir pada acara yang diadakan oleh mantan istrinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaida, mantan istri Sule, masih belum menemukan titik terang. Pasca dilaporkan oleh Rizky Febian, Teddy Pardiana 13 Desember 2022 kemarin kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung dengan kasus dugaan penggelapan mobil Kijang Innova senilai 120 juta rupiah. Agenda sidang pun menghadirkan saksi yang merupakan pembeli mobil, salah satu aset yang dipermasalahkan oleh Rizky. Lalu, benarkah jika menurut kesaksian, Teddy mengaku jika mobil tersebut merupakan miliknya, di mana merupakan harta bersama dengan mendiang istrinya, Lina Jubaida. Ada. Apa? Yang terima uang, kan temuan uang. Ya. Mobilnya SMK berkali selama siapa? Atas nama Lina. Ya. Sehingga Ada dokumentasi kosong dari Lina yang itu ada tanda tangannya, ada KTP-nya. Saya titipin di adik karena saya perlu uang yang dijual adik di showroomnya. karena tahu siapa ini. Pembelinya sekarang tahu Ibu Lina. Apa? Berapa katanya ini? Kalau itu saya nggak tahu urusannya Pak. Pokoknya saya jual waktu itu ke adik, setor ke sayanya 130. Katanya itu kan Pak Teddy bekerja di Amerika. Jadi membelikan mobil itu ya namanya juga suami istri, mungkin ya mobil mah barang-barang beli atau orang kebetulan itu di atas namakan istrinya. Apa dari saudara yang banking ke Teddy ya juga saudara itu cek kebenaran daripada bukti transfer Ya. bukan di depan itu diperlihatkan. Ini untuk rekening ini Ya saya itu. punya saksi Ya. Saat terdakwa menawarkan mobil bahwa bilangnya ini mobil yang bersangkutan, tapi saudara mengecek bahwa di dalam surat-suratnya itu atas nama Lina. Ya. Nah, kalau saudara dengan Lina sendiri sebenarnya Tidak. tidak kenal ya. Jadi anggapan saudara karena ini anggapannya keluarga, makanya mintanya pemikiran saudara ini tetap punya dia gitu ya. Sehingga untuk memberi kesempatan kepada saudara. Gak ada yang janggal, cuman cross check dari harga aja.
Almarhum kan udah meninggal, jadi emang dulu kan ada yang harus diberesin aja gitu. Terus ada disuruh sama Pak Asep atau Pak Ecet buat jual aja itu aset mobil katanya, buat bayarin utangnya. Kita nggak ada saksi ya, biar cepet lah prosesnya, udah hampir 3 tahun. Paling nanti bukti yang disertakan bahwa prosesnya itu nggak ada yang seperti dibilangkan ada ada penggelapan. Diusahakan saya pengen secepatnya karena saya pengen kelar udah gitu, itu aja sih. Kalau saya pengen cepet-cepet kelar gitu, karena ini udah dari kapan gitu, kasihan mama saya terus jadi jadi dijadikan ajang permasalahan seperti ini gitu, yang tidak seharusnya dipermasalahkan gitu. Teddy mengaku dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan siapa saja saksi yang dihadirkan dari pihak Rizky Febian. Hanya saja, menurut Teddy, saksi yang dihadirkan terkadang tidak membahas pokok dakwaan, yakni terkait jual beli mobil almarhum Lina. Yang ia akui memang dijual, namun untuk melunasi hutang piutang istrinya kala itu. Teddy pun juga bersikeras bahwa tidak melakukan penggelapan apapun. Karena menurutnya, mobil itu adalah milik almarhumah. Benarkah Teddy pun juga merasa kesal karena seolah dicecar terus dengan permasalahan mobil? Kemarin sih mereka juga ditanyain sama Hakim Mulia, kamu tahu nggak datang ke sini? Malah pembahasannya yang lain, gitu. Malah ya yang berhubungan dengan almarhumah yang udah meninggal, harusnya kan nggak dibicarakan. Akhirnya yang mulia bilang, ini didakwanya cuma masalah mobil, kamu tahu dari mana? Tahu dari Pak Ecet katanya. Oh Pak Ecet. Terus ya mereka kadang-kadang nggak bisa jawab, oh nggak tahu. Gitu. Keberatannya ngebahas yang aneh-aneh aja sih. Kalau yang dakwaan mobil kan saya udah kasih tahu Kak. Tadi secara fisik juga udah mobil istri, pihak mereka malah semuanya kwitansi nggak ada, yang barusan juga ditanyain katanya. Jadi kayak mereka bukti jual beli yang dulu, kalau memang mereka merasa punya mobil harusnya ada, harusnya perdata. Kalaupun yang mau nuntut itu kan mobil yang dijual nama istri, harusnya almarhumah. Kalau yang ini ya cuman almarhumah udah meninggal, jadi ya mungkin mereka mengkasuskan gitu. Jadi harusnya yang dirugikan kalaupun ini mobil istri kan, istri yang harusnya dirugikan, bukan dari pihak mereka gitu. Kan udah jelas dari fisik dari awal sampai akhir ada di istri, BPKB sama STNK atas nama istri. Makanya saya sendiri berani jual ya itu dia, karena buat kebutuhan nutupin dulu yang berbayar berhubungan dengan utang. Dan yang mengejutkan, sebuah pernyataan tajam keluar dari mulut Teddy Pardiana. Entah karena merasa geram, karena selama hampir 3 tahun terus-menerus ditekan, atau memang memiliki bukti valid. Secara belak-belakan, Teddy pun juga mengatakan bahwa Rizky Febian hanyalah ibarat selongsong peluru. Ada orang lain yang memegang pistol dan menembakkannya. Lantas benarkah Teddy pun juga mencurigai bahwa Sule merupakan dalang di balik segala permasalahan hukum yang kini menerpa hidupnya? Ini cuma jadi peluru ya, jadi yang di belakangnya ada yang nembakinnya gitu aja. Not the gun but man behind the gun gitu. Ya nanti kita lihat aja, kalau emang udah ribet saya keluarin semuanya lah. Nanti ditanyain bukti siapa yang ngemonitor atau anak-anak ini gitu. Yang penting saya mau baik mau buruk juga masalah ini cepat beres lah gitu aja. Kasihan ke almarhumahnya. Udah hampir 3 tahun kan. Saya sendiri malah nggak mikirin yang lainnya lagi. Pokoknya pingin cepat kasus ini beres. Makanya kalau nanti datang lagi saksi dari saya, dari ini, malah lama lagi memperlambat. Pingin udah cepat 2-3 tahun nih. Kasus dari pertama dilaporkan 6 Januari 2020, terus mentok yang hasil otopsi emang pure itu sakit, itu juga udah tahu sendiri kan kasusnya. Udah ini penggelapan katanya dari kosan, dari ini, ternyata kan diperiksa tabungan juga nggak ada penggelapan ke sana itu. Jadi yang didakwakan ini yang naik malah mobil aja.
gitu. Dan itu mobilnya juga mobil istri, fisiknya juga udah dikuasai istri udah dari dulu itu. Dan saya jual, emang saya akui buat pembayaran, semuanya ada di sini. Karena memang harus ada keadilan dan juga memang itu kan bukan haknya dia. Dan toh juga udah ada saksi mata yang menyatakan bahwa ada sebagian hak itu tuh sebenarnya atas nama Iki dan memang untuk anak-anak, adik-adik gitu ya. Jadi ya untuk apa dia pegang juga karena kan bukan haknya. Jadi ya kita mau minta juga itu ke situ. Kalau dia meminta haknya ya kita juga minta dulu hak yang udah dipakai, yang udah dijadikan aset, yang udah mungkin dikemanakan gitu. Kita nggak tahu ya, kita minta balik dan kita kekeluargaan dan sudah mengiyakan kok dari pihak Om Teddy-nya juga. Hampir 3 tahun berlarut tanpa kepastian, seperti apakah curahan hati Teddy yang mengalami kesulitan ekonomi akibat polemik tudingan penggelapan aset. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Di tengah proses hukum yang kini masih bergulir di meja hijau, Teddy Pardiana pun mengutas kisah kehidupannya yang bernasib pilu pasca dilaporkan Rizky Febian. Apalagi, kini ia pun juga menyandang status sebagai tahanan kota hingga membuat Teddy pun tidak bisa berpergian ke luar negeri karena hal tersebut. Menurut Teddy, dirinya pun sulit mencari kerja di Indonesia sehingga hendak mengadu nasib ke luar negeri. Namun, karena statusnya tersebut dan harus menjalani wajib lapor, akhirnya Teddy pun harus gigit jari. Apalagi ditambah kini ia pun harus menjalani persidangan sehingga terpaksa menitipkan buah hatinya ke orang lain. Pekerjaan udah diblok sama mereka. Saya waktu 2020 aja dilaporin, itu harusnya udah berangkat lagi ke luar negeri, ke Jepang, pending. Tanggal 18 Juli harusnya udah ke Inggris, kemarin kerja lagi, harus wajib lapor Senin sama Kamis di Polda. Itu nggak bisa juga. Terus ada kerjaan kita dibatasi nggak boleh keluar kota. Jadi udah udah capek lah. Kebutuhan sama si Dede juga kan tahu harus di take care benar-benar. Kadang-kadang kayak tadi Dedenya masih tidur. Jadi berangkat terus pagi titipin aja tetangga atau gimana. Kadang-kadang udah nyita waktu, pikiran kita udah capek lah, udah lelah. Berat tapi harus dijalani aja. Pas mau berangkat ke Amerika dilaporin, akhirnya tersendat juga. Akhirnya pas itu COVID selama 1 tahun lebih lah, sampai lockdown, sampai kena 2 tahun. Pas kemarin mau berangkat lagi ternyata jadi nggak boleh keluar negeri karena dari dibilangnya dari itunya udah diblok gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kan buat bertahan hidup sama si Dede karena keperluannya harus terpenuhi, ya saya jual lagi. Kemarin buat nyambung hidup kan ibaratnya, karena di Indonesia lowongan kerja susah, makanya kemarin dari Disnaker Cianjur dapat kerjasama sama yang dari Inggris, udah dapat visa kerja per 6 bulan, jadi dibilang relatif singkat. Saya pikir mau diambil, taunya sama pihak polisi udah diblok semua akses ke luar negeri. Akhirnya ya tahu sendiri saya mau makan dari mana sebetulnya, karena wajib lapor aja Senin sampai Kamis. Ada panggilan dari Jakarta nggak bisa karena harus tahanan kota katanya. Kemarin sih masih dari ngobatin lah, izin atau dari kemarin sempat buka restoran. Memang, pasca meninggalnya almarhumah Lina Jubaidah dan berkasus dengan Rizky Febian, Teddy pun selalu bersikeras untuk membela diri dan menampik semua tuduhan. Bahkan, ia pun tampak dalam posisi yang tersudutkan, bahkan disebut-sebut oleh warganet menjual rasa iba.
Pasalnya, ia pun selalu membawa putrinya Bintang di dalam permasalahan ini. Teddy pun juga sempat meminta uang dengan nilai ratusan juta rupiah yang dianggapnya memang menjadi hak bagi putrinya Bintang. Bahkan ia pun juga mempertanyakan kepada Rizky jika memang ingin dirinya dipenjara, seperti apa akan nasib putrinya nanti. Tahu lah, udah pinginnya mungkin yang saya lihat ibunya udah meninggal almarhumah, terus pinginnya itu saya dipenjara gitu. Nggak tahu si Dede nanti kayak gimana. Kalau keinginannya itu kan harusnya kasusnya ini masuknya perdata, tapi di sini masuknya 372 jadi pidana gitu. Intinya kan dari pihak mereka, Pak lawyer Pak Ali Nurdin kan meminta bahwa ada hak ahli waris dari De Bintang. Tapi dari kita mempunyai pernyataan juga bahwa menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, terus saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris. Dan ternyata Pak Teddy mengiyakan dan mereka dari pihak Pak Ali Nurdin cuma meminta ahli waris dari Dede Bintang. Saya bilang ya silakan, saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil. Akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Di sisi lain, seperti apa kebahagiaan Sule saat menggelar tasyakuran ulang tahun pertama putranya Azam? Benarkah jika hal tersebut sebagai penebus kesalahan karena tidak hadir pada acara yang diadakan oleh mantan istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Berbanding terbalik dengan Teddy Pardiana yang carut-marut menjalani persidangan kasus hukumnya. Di sisi lain, Sule pun tengah berbahagia lantaran baru saja menggelar acara tasyakuran untuk buah hatinya Azam yang berulang tahun ke-1. Dalam acara tersebut, Sule pun menggelar pengajian dan juga mengundang anak-anak yatim serta memberikan santunan. Sule turut memberikan klarifikasi mengapa dirinya tidak datang ke acara yang digelar Natali beberapa waktu lalu. Menurutnya, ia ada acara keluarga yang sudah jauh-jauh hari dijanjikan untuk hadir. Karena itulah, Putri Delina pun menjadi perwakilannya di acara ulang tahun Azam. Doa yang baik-baik aja. Kehadiran Putri mewakili ayah serta kakak-kakak sambung Azam lainnya seperti Iki, Rizwan, dan juga Ferdi memang cukup menarik perhatian. Apalagi sebelumnya sempat beredar kabar soal tidak harmonisnya hubungan Putri dengan Natali yang konon menjadi salah satu pemicu perceraian sang ayah dengan Natali. Lantas, benarkah kehadiran Putri di ulang tahun Azam untuk mempertegas bahwa hubungannya dengan mantan ibu sambungnya itu baik-baik saja dan juga sudah harmonis? Lalu, apa jawaban Putri dan juga Natali? Ayah,
adik-adik sama kakak-kakaknya juga pada sibuk. Harapan dan doanya yang pasti buat Dede Azam sehat, menjadi anak yang berbakti, bermanfaat. Titip salam yang pastinya ayah selalu doain buat Dede Azam. Putri di sini niatan memang buat adik Putri juga kan di sini. Jadi bukan karena mau menepis komenan apapun. Kan netizen banyak yang komentar begitu. Ya itu kan netizen. Netizen kan nggak tahu yang asli sebenarnya kayak gimana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.